Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Suganda. Saya dari Prodi Gizi Tingkat 2. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi mengenai pengemasan. Pengemasan merupakan bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun yang tidak. Nah, ini menurut pengertian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Ada pula arti lain dari pengemasan. Arti pengemasan dalam kehidupan sehari-hari adalah pembungkusan baik dengan menggunakan kertas, plastik, aluminium foil atau alufo, berbagai jenis daun, pelepah, kulit binatang, dan lain sebagainya. Pengemasan juga tidak hanya membungkus, tetapi juga mencakup pewadahan, pembotolan, pengalengan, pengepakan, enskapulasi, dan pelilinan. Pengemasan dapat diartikan sebagai suatu alat penyimpanan. Suatu pengemasan adalah suatu sistem penyimpanan produk agar dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir. Pengemasan. Untuk apa itu pengemasan? Pengemasan di samping untuk melindungi pangan dari kondisi internal dan kegiatan mengemas produk, banyak cara yang dapat diberikan untuk menjadikan kemasan sebagai nilai tambah, agar konsumen akhir menerima keadaan dan bentuk yang lebih sesuai dengan keinginannya. Kemasan makanan dapat berfungsi atas banyak aspek yang berbeda, seperti melindungi makanan dari kontaminasi dan pembusukan, aspek membuat lebih mudah untuk mengangkut dan menyimpan makanan, serta aspek menyediakan ukuran isi yang seragam. Ada 7 fungsi pengemasan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pewadahan produk. Fungsi kemasan sebagai pewadah atau pembungkus merupakan fungsi yang paling dasar. Kedua, itu ada fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan sering dipandang sebagai fungsi utama dari pengemasan. Kemasan yang efektif adalah kemasan yang dapat melindungi isinya dari dampak lingkungan luar penyebab kerusakan. Yang ketiga, itu ada fungsi memberi kenyamanan. Pada masyarakat yang sudah terindustrialisasi dan modern, terjadi perubahan yang luar biasa dalam gaya hidupnya. Yang keempat, itu ada fungsi memberikan ukuran yang sesuai, di mana dalam konteks ini pengemasan berfungsi menyesuaikan ukuran kemasan dari ukuran produksi atau industrinya. Yang kelima, itu fungsi komunikasi dan informasi. Kemasan harus mencantumkan info yang penting bagi konsumen, terutama yang peraturan atau undang-undang wajib dicantumkan, seperti percantuman label, berat besi produk, kandungan, nutrisi, dan sebagainya. Yang keenam, itu fungsi memberikan karakter efisien dan ekonomis, di mana kemasan yang memberikan fungsi efisien dalam pengisian, menutup, dan menghandle, termasuk dalam transportasi dan penyimpanan pangan. Yang ketujuh, fungsi memperpanjang umur produk pangan. Meskipun fungsi preservation berkaitan erat dengan dan banyak sebagian akibat dari fungsi perlindungan. Capai kemajuan inovasi pengemasan untuk fungsi preservation sudah melebihi fungsi melindungi terhadap faktor yang datang dari luar kemasan. Kemasan yang baik dan akan digunakan semaksimal mungkin dalam pasar harus mempertimbangkan dan dapat menampilkan beberapa faktor, antara lainnya sebagai berikut. 1. Yaitu faktor pengamanan kemasan. Faktor pengamanan kemasan harus melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang. Yang kedua, itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan bahan sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. Yang ketiga, itu faktor pendistribusian. Faktor pendistribusian kemasan harus mudah didistribusi dari pabrik ke distributor atau pengencer sampai ke tangan konsumen. Yang keempat, itu ada faktor komunikasi. Sebagai media komunikasi, kemasan menerangkan dan mencerminkan produk, citra merek, dan juga bagian dari produksi dengan pertimbangan mudah dilihat.
Yang kelima, itu ada faktor ergonomi. Faktor ergonomi pertimbangan agar kemasan mudah dibawa atau dipegang, dibuka, dan mudah diambil barangnya. Yang keenam, itu ada faktor estetika. Keindahan pada kemasan merupakan daya tarik visual yang mencakup pertimbangan penggunaan warna, bentuk, merek, atau logo, ilustrasi, huruf, tata letak, atau layout dan maskot. Yang ketujuh, itu faktor identitas. Secara keseluruhan, kemasan harus berbeda dengan kemasan lain, memiliki identitas produk agar mudah dikenali dan dibedakan dengan produk-produk yang lainnya. Yang kedelapan, itu ada faktor promosi. Faktor promosi kemasan mempunyai peran penting dalam bidang promosi. Dalam hal ini, kemasan berfungsi sebagai silent atau silent promotion. Yang kesembilan, itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan, kita hidup di dalam era industri dan masyarakat yang berpikir kritis. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, masalah lingkungan tidak dapat terlepas dari pantauan kita. Dan dalam masyarakat akhir-akhir ini adalah kekhawatiran mengenai populasi, salah satunya pembuangan sampah. Salah satu yang pernah menjadi topik hangat adalah Steve Forum. Peran pengemasan. Bahan pengemasan dapat mempertahankan bahan dan keadaan bersih dan higienis, mengurangi terbuangnya bahan selama distribusi, mempertahankan gizi produk yang dikemas, sebagai alat penakar, media informasi, dan sekaligus sebagai sarana promosi. Peranan ini dapat diperjelaskan dengan berperannya suatu kemasan dalam melindungi bahan pangan dan dari kerusakan dan mengurangi serta dapat mempermudahkan pengangkutan transportasi. Bentuk kemasan. Bentuk kemasan itu terdiri dari tiga, ada kemasan kaku, kemasan semi kaku, dan kemasan fleksibel. Kemasan kaku itu seperti kemasan dari logam, kayu, karton, dan gelas. Sedangkan kemasan semi kaku yaitu aluminium, folding, karton, set up box. Dan kemasan fleksibel itu seperti kemasan terdiri yang terbuat dari kertas, plastik, aluminium, foil, dan edible plant. Macam-macam kemasan yaitu terdiri dari kemasan tradisional. Kemasan tradisional adalah jenis kemasan yang memanfaatkan bahan botanis seperti daun-daunan, kulit kayu, yang berfungsi bukan saja sebagai pelindung isinya dari debu atau agar tahan lama, tapi juga merupakan upaya untuk mengatur, merapikan makanan itu agar mudah dan praktis diperoleh dari bahan alam. Nah, yang kedua itu ada pengemasan modern. Pengemasan modern adalah di sini kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk dan membujuk konsumen. Kemasan ini juga mengambil alih tugas penjual pada saat transaksi terjadi. Kaidah kemasan tidak terbatas pada pembungkusan dan perlindungan produk saja, tapi sudah disertai dengan keindahan kemasan. Nah, kita bisa melihat contoh-contohnya kemasan modern dan kemasan tradisional. Persyaratan bahan pengemasan yaitu kita harus memiliki kemasan yang permeabilitas, kedap air, tahan panas, dan tidak beracun. Itu wajib untuk persyaratan pengemasan. Sekian dari saya, inilah yang bisa saya paparkan mengenai pengemasan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.